Sekarang mari kita buka firman Tuhan, Lukas pasal yang ke-11, ayat 9 sampai dengan ayat yang ke-13. Lukas 11, ayat 9, 10, 11, 12, dan 13. Yesus berkata begini, "Oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta, menerima, dan setiap orang yang mencari, mendapat, dan setiap orang yang mengetok, baginya pintu dibukakan. Bapa manakah di antara kamu, jika anaknya minta ikan daripadanya, akan memberikan ular kepada anaknya itu ganti ikan? Atau jika ia minta telur, akan memberikan kepadanya kalajengking? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu yang di surga, ia akan memberikan Roh Kudus kepada mereka yang meminta kepadanya." Sekarang mari kita lihat Yohanes pasal 16, lihat pada ayat yang ke-24. Yohanes 16, ayat yang ke-24, Alkitab berkata, "Sampai sekarang kamu belum meminta sesuatu pun dalam namaku. Mintalah, maka kamu akan menerima, supaya penuhlah sukacitamu." Saudara sekalian, hari ini saya ingin fokus kepada kata mintalah. Sebenarnya cukup lama saya menggumulkan akan ayat ini. Karena sebenarnya seperti Tuhan menantang kita dengan kebaikannya, dengan berkata mintalah. Saudara, sebetulnya saya dulu berpikir bahwa orang tidak usah diajari untuk minta, kita akan paham bagaimana kita harusnya meminta. Tapi satu hari saya melihat akan sebuah kebenaran bahwa ada aspek-aspek tertentu dalam hal meminta ini yang kurang diperhatikan oleh orang percaya. Hari ini saya mau ajak Anda melihat hal-hal yang harus diperhatikan dalam kita meminta. Sebab kalau kita meminta tidak dengan bijaksana dan tidak dengan tepat, maka seringkali permintaan kita ini ujungnya sia-sia. Ketika Tuhan berkata, mintalah. Kamu ini belum pernah minta. Dia bahkan berkata, mintalah dalam namaku. Maka akan diberikan kepadamu. Dia mau berkata, aku cukup punya anugerah yang sangat besar untuk engkau boleh minta kepadaku. Pakai namaku. Dan aku akan memberikannya kepadamu. Tapi sebetulnya, kalau kita juga tidak mewaspadai, maka seringkali permintaan kita itu adalah sebuah permintaan yang salah. Dan permintaan yang salah itu, oleh karena kasihnya begitu besar, maka itu yang akhirnya membuat dia berkata tidak. Ada orang berkata, Pak, apa enggak kontradiktif dengan yang pertama Bapak katakan? Oh tidak. Saya beri contoh. Anda orang tua punya anak kecil misalnya. Lalu satu hari Anda datang, Anda ajak pergi ke mall anak saudara. Dan engkau tanya, "Nak, kamu pengen apa?" Itu artinya dia berkata, "Hari ini aku mau tunjukkan kebaikanku sebagai orang tua. Kamu minta apa?" Tiba-tiba anak Anda berkata begini, "Saya minta pisau yang tajam seperti punyanya Rambo, Mami." "Oh, yang dari plastik?" "Enggak. Aku minta pisau belati beneran yang tajam seperti punya Rambo." Dari awal ibunya berkata, "Kamu minta apa?" Tapi begitu permintaannya ngawur seperti itu, dan ibunya tahu itu akan mencelakakan dia, kasih yang sama yang dia tunjukkan ketika dia berkata, "Kamu minta apa?" Kasih yang sama akan berkata, "No, tidak." Anda bisa mengerti itu. Tuhan tidak pernah menjilat ludahnya sendiri. Tuhan tidak pernah menyangkali akan janjinya sendiri.
Tapi semua janji dan kebaikannya itu dasarnya karena kasihnya yang besar kepada Anda dan saya. Nah, saya melihat hari ini saya mau ajak Anda melihat akan 3 hal yang sebetulnya perlu Anda perhatikan dalam hal Anda meminta. Yang pertama, saudara sekalian, Anda harus mengerti ada permintaan-permintaan yang sebetulnya mengandung konsekuensi tertentu. Coba kita lihat. Matius pasal 20, lihat ayat yang ke-20 sampai dengan ayat yang ke-22. Ini yang harus dimengerti dan kita fahami. Ada permintaan-permintaan yang sebetulnya mengandung konsekuensi tertentu. Matius 20, lihat ayat 20 sampai dengan ayat yang ke-22. Maka datanglah ibu anak-anak Zebedeus serta anak-anaknya itu kepada Yesus, lalu sujud di hadapannya untuk meminta sesuatu kepadanya. Kata Yesus, apa yang kau kehendaki? Jawabnya, berilah perintah, supaya kedua anakku ini boleh duduk kelak di dalam kerajaanmu, yang seorang di sebelah kananmu, dan yang seorang lagi di sebelah kirimu. Tetapi Yesus menjawab katanya, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Dapatkah kamu meminum cawan yang harus kuminum? Kata mereka kepadanya, kami dapat. Ketika Tuhan berkata, kamu tidak tahu apa yang kamu minta, itu artinya dia berkata, permintaanmu itu mengandung sebuah konsekuensi. Dan dia berkata, apakah kamu dapat meminum cawan yang aku minum? Dia berkata, apakah kamu punya power cukup untuk bisa minum cawan yang aku minum? Dan mereka berkata, kami bisa. Saudara sekalian, Tuhan mau berkata, ada permintaan-permintaan yang ada tuntutan konsekuensinya. Dan dia mengatakan, apakah kamu punya power cukup, punya kekuatan cukup untuk engkau minum cawan yang harus aku minum. Karena permintaanmu itu artinya kamu harus melewati sesuatu yang tidak mudah. Dan apakah kamu mampu melewatinya? Saudara, satu hari pada waktu ke Israel, saya sudah ceritakan di beberapa tempat, saya mau ulang buat beberapa Anda yang belum mendengar. Kami pergi ke daerah Hebron. Dan di kota itu ada sebetulnya gua namanya Gua Mahpela. Kalau Anda membaca di Alkitab, tempat sebetulnya Abraham, Ishak dan Yakub dikuburkan. Ada makam Abraham dan Sarah, ada makam Ishak dan Lea, ada makam Ishak dan Ribkah, ada makam Yakub dan Lea. Saudara, itu daerah sebetulnya daerah yang sebetulnya dikuasai banyak oleh otoritas Palestina, tapi tentara Israel berjaga karena makam itu dianggap sebagai makam yang dihormati oleh 3 agama. Orang Yahudi, orang Islam, dan orang Kristen. Bahkan bagian daripada makam Ishak itu ada di wilayah Palestina, di mana orang tidak bisa dengan gampang masuk ke sana. Nah, setelah kami sampai di sana, segala macam lihat, kemudian kami doa sama-sama, dan kemudian tiba waktunya kami kembali ke bus kami. Ada 3 bus, dan bus yang saya tumpangi yang paling dekat di depan. Ketika saya jalan menuju ke bus itu, saya melihat ada 4 orang remaja. Yang 2 agak gede, yang 2 lagi agak kecil. Tapi saya tahu mereka sudah mulai remaja. Dan yang gede ini hanya duduk-duduk dekat bis. Yang kecil ini datangin peserta. Minta uang, minta ini, dan sebagainya. Akhirnya beberapa teman memberi gelang yang kita bawa. Dapat gelang, nggak puas. Nunjuk jam tangannya. Nah ini sudah mulai rame kan, yang diminta jam tangan. Nggak ada yang ngasih jam tangannya, saudara. Lalu kemudian semua bergegas masuk ke dalam bus. Saya membaca gelagat yang tidak enak sih. Di dalam bus saya masih nunggu teman-teman yang lain, karena sebagian sudah masuk, sebagian belum. Nah, di depan saya itu saya lihat beberapa anak remaja,
Yang mereka saya tahu tinggal di daerah dekat makam Abraham, Ishak dan Yakub. Anda bisa bayangkan. Dan saya lihat hidup mereka dari cara pakaian mereka kelihatan lusuh, jorok, kotor. Dan saya berkata kasihan banget. Di dekat saya duduk ada sepasang suami istri, teman. Dan saya ngobrol dengan dia karena teman saya ini dulu ketika kawin, kerjaan pertamanya adalah jual pisang goreng, saudara. Dan sekarang punya banyak perusahaan dan diberkati Tuhan. Lalu saya ngomong dengan mereka di dalam bus, saya bilang, kamu lihat anak-anak itu. Mereka tinggal di dekat di mana Abraham, Ishak dan Yakub dibaringkan. Tapi kalau kamu lihat dari hidup mereka, mereka tidak mewarisi sedikit pun dari apa yang dimiliki Abraham, Ishak dan Yakub. Dan saya berkata, lihat hidup kalian, tinggal ribuan mil dari tempat Abraham, Ishak dan Yakub. Memulai hidup dengan jual pisang goreng. Tapi hari ini kamu bisa terbang sampai ke Israel, diberkati Tuhan hidupmu, walaupun tidak hidup dekat tempat dibaringkannya Abraham, Ishak dan Yakub. Saya berkata kebenaran itu bisa menembus akan jarak begitu luar biasa. Dan menembus waktu dengan cara yang luar biasa. Kalau orang terima kebenaran, hidup orang bisa berubah. Sekalipun kamu tidak berdekatan dengan makam Abraham, Ishak dan Yakub. Kita semua ketawa-ketawa, bersyukur dengan apa yang Tuhan kerjakan. Dan setelah semuanya masuk, anak-anak ini datang bawa dagangan. Ada foto, ada segala macam. $1. Tapi hari itu lagi panas sekali. Kami tidak berminat beli yang $1. Anak-anak sudah capek, pengen tidur di bus. Dan kondisi panas di luar. Tidak ada yang beli apa-apa. Saudara sekalian, tapi salah seorang dari kami berbelas kasihan. Lihat anak-anak itu. Nah, cara mikirnya begini. Kalau Anda ke bandara atau Anda kemana ke stasiun ya. Kalau Anda turun dari airport, dari pesawat atau dari kereta api. Kan ada porter yang suka bawain barang itu ya kan. Anda mungkin bawaannya banyak. Lalu ada 2-3 orang Anda berkata, tolong bantu ya. Mungkin 2 orang atau 3 bawain barang saudara di airport atau di stasiun kereta api. Nanti ketika Anda memberikan tips kepada mereka, memberikan upah jasa lelah mereka, katakanlah begini, oh ini 2 orang, Anda keluarkan uang 20.000, maka mereka tahu 20.000 ini akan dibagi 2. Masing-masing terima 10.000, kurang lebih begitu. Nah ini sama. Dia lihat anak-anak ini, kasihan. Dia keluarkan uang $20. Dengan berpikir, lu bagi 4. Masing-masing terima $5. Saudara, saya lihat karena itu terjadi di depan mata saya. Hanya 1 meter dari tempat duduk saya, karena saya duduk paling depan. Dan ini peristiwa hanya 1 meter di depan saya. Saya lihat dengan segala kewaspadaan. Kungfu panda saya sudah saya siapkan. Karena saya mau cerita ke Anda, ini liar sekali. Ini yang mau diberi itu anak kecil yang di depan. Ketika dia lihat uang saudara. Aneh. Yang duduk di ujung sana. Tiba-tiba lari, saya nggak tahu itu. Mungkin keturunannya flash. Tiba-tiba lompat masuk ke bus. Ini baru diulurkan. Disambar sama yang gede. Bek! Dia keluar, dia lari. Yang kecil lihat gitu, noleh. Yang gede sudah kabur. Dia nangis. Dia nangis bukan ngejar yang gede, saudara. Dia tahu dia habis. Dia kejar kami. Teman yang ngasih duit itu, dia terus begini ngerengek, minta teriak, histeris. Sopirnya, guide-nya dengan sopan berkata, tolonglah keluar, kita mau jalan lagi, kamu minta sama yang sana. Dia tidak peduli, saudara. Saya nggak ngerti bahasanya. Dia pegangin salah satu railing besi yang di dalam bus. Dia teriak, tadahkan tangannya, dia teriak. Dari begini sampai begini, saudara. Bayangin. Guide-nya nggak berani. Sopirnya merasa ini bus yang
Jadi kepercayaan kepada saya ini kepercayaan dari bos untuk aku. Dia berdiri, sopirnya, dia ngomong, dia bentak, tidak mau, melotot matanya. Itu hanya 1 meter di depan saya. Saya sudah lihat ini, wih. Saya berkata, ini cari masalah. Sebab di Hebron, yang jaga bukan hanya polisi, tentara, senjata lengkap. Mobilnya nggak mobil biasa, itu mobil yang tahan dilempari batu, saudara. Jadi mereka seperti orang siap perang. Tenda-tenda, semua tentara. Saudara, waktu saya lihat itu, matanya berubah. Liar. Nangis campur teriakan amarah. Dan dia tunjuk-tunjuk teman saya begini. Lalu sopirnya ngomong, dia nggak mau terima. Dia teriak. Sopirnya dibentak anak kecil. Dan sopir ini akhirnya hilang kesabarannya. Dipegang, kan gede badannya. Ditarik, saudara. Ditarik, tenteng begini, taruh di luar. Begitu di luar, sopirnya kemudian masuk ke dalam. Dan dia mau tutup pintu, kan otomatis, saudara. Baru pelan-pelan. Saya nggak tahu diapain, saudara. Yang saya dengar bunyi keras. Duah. Dan untuk sekian waktu, pintu itu bahkan nggak bisa nutup. Wah, saya bilang, ini masalah ini. Ini masalah. Kita semua sembayang. Mata saya ngeliat di depan mata semua itu. Tiba-tiba anak itu muncul di depan bus. Dia begini. Dia halangi bus. Itu mungkin kalau kita akan berhenti. Tapi ini mungkin sopir sudah pengalaman. Dia jalankan aja pelan-pelan. Dan tidak ada orang mau mati pelan-pelan di pelindes bis, saudara. Dia nyingkir juga. Dan akhirnya kita bersyukur pintu bisa nutup. Dan kemudian kita pergi. Saya bahasa roh terus. Sopirnya ngomong gini. Bulan lalu ada rombongan Indonesia persis mengalami yang sama. Dan dia berkata, Anda tahu, ini ketika bisnya jalan, mereka lempar dengan batu gede. Dan kaca belakang pecah, ambiar. Dia berkata, untung gak ada yang luka. Dan begitu kita melewati keluar dari Hebron mereka, masuk daerah Israel, tiba-tiba peace, semua tenang. Beda atmosfernya. Baru bisa bernafas lega. Itu pengalaman menegangkan. Lalu sopirnya dan guide-nya berkata begini. Lain kali kalau di sini, jangan beri apa-apa. Sekalipun kamu kasihan dengan mereka. Kalau kamu tidak mau dirampok, jangan beri mereka apa-apa. Coba pikir, saudara. Di tempat di mana Paulus pernah berkata, di dalam Kristus kamu keturunan Abraham, dan kamu berhak mendapatkan janji itu, kamu berhak mendapatkan warisan. Abraham adalah orang yang sangat diberkati, Ishak orang yang sangat kaya, Yakub juga orang yang sangat diberkati. Di tempat di mana jasad mereka dibaringkan, dan orang-orang yang menjadi nenek moyang rohani 3 agama, dan yang mewariskan begitu banyak sampai dengan hari ini, orang-orang yang tinggal di sana dikatakan atas mereka, jangan beri mereka apa-apa. Jangan. Sehingga waktu mereka minta itu, saya tiba-tiba ingat perkataan Tuhan, kamu tidak tahu apa yang kamu minta. Kalau itu kami berikan kepadamu, kamu akan berubah jadi monster yang mengerikan. Bahkan kamu tidak pernah bisa mengerti arti terima kasih. Dan kalau perlu kamu akan mencelakai orang yang memberkati kamu. Peristiwa itu membuat saya sadar, saudara. Tuhan dalam kasih-Nya sama dengan kasih ketika Dia berkata mintalah. Maka dalam kasih-Nya juga yang sama. Karena kita minta sesuatu yang kita tidak tahu konsekuensinya. Maka Tuhan juga akan berkata, I'm sorry. Aku gak bisa berikan itu.
Saudara sekalian, kalau hari ini engkau punya permintaan, pertanyaannya adalah apakah permintaanmu itu ada konsekuensinya? Dan seringkali kita bahkan tidak tahu apa konsekuensinya. Karena orang tidak pernah mengerti yang di dalam dia, ini sebenarnya apa. Tapi saya mau berkata buat saudara, ada permintaan yang mengandung konsekuensi. Yang ada akibatnya kalau itu diberikan kepada kita. Mari kita percaya Tuhan bahwa Dia tahu memilihkan yang terbaik buat anak-anaknya. Dan jangan pernah kecewa dengan Dia. Pengalaman di depan Gua Mahpela itu membuat saya menyadari seringkali bahkan untuk orang diberkati aja tidak mungkin. Sopir kami berkali-kali berkata, di sini jangan beri mereka apa-apa. Jangan. Nanti ketika sampai di Yerusalem lain lagi ceritanya. Berapa banyak orang sebetulnya kehilangan dompet di sana. Dalam cerita semua sudah ngerti. Dan mereka tahu loh, kata copet itu mereka tahu. Ajaib ya. Karena orang Indonesia ini pede. Awas copet. Lama-lama si copet tanya, copet itu apa toh? Gua yang dimaksud ya. Anda tahu cara nyopetnya? Seringkali kalau ibu-ibu pergi, dia bawa tas cangklong begini. Kalau bapak-bapak, pakai tas yang disabuk begini. Duitnya semua di sini. Kalau ibu-ibu kan di sini, saudara. Maka dia bawa poster gede. $1. Ini poster ditempelkan ke badan orang yang bersangkutan. Dengan tangan satu. Maka orang itu tidak lihat apa-apa kecuali poster ini. Tangan satunya kerja. Set. Kantongin. $1. No. $1. No. Thank you. Keluar. Nggak dibeli kok bilang thank you. Karena dompetmu sudah diambil semua, saudara. Dan terjadi berulang-ulang dalam cerita di daerah Yerusalem. Seringkali dengan cerita itu bahkan orang mau berkata, jangan beli apa-apa dari anak-anak itu. Kalau engkau tidak ingin barangmu hilang, jangan beli apa-apa. Saudara, seringkali dalam gambaran kehidupan kita, bukankah itu yang seringkali terjadi? Ada sebuah konsekuensi yang tidak kita pahami dengan permintaan kita. Saya berdoa Anda mengerti akan kasih-Nya Tuhan ketika Tuhan berkata tidak dengan permintaan kita. Yang kedua, menurut saya ada banyak orang yang minta dengan permintaan yang tidak berhikmat. Mari kita buka firman Tuhan. Kejadian pasal 47, lihat pada ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Kejadian pasal yang ke-47, ayat 13 sampai dengan ayat yang ke-19. Di seluruh negeri tidak ada makanan, sebab kelaparan itu sangat hebat, sehingga seisi tanah Mesir dan tanah Kanaan lemah lesu karena kelaparan itu. Maka Yusuf mengumpulkan segala uang yang terdapat di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, yakni uang pembayar gandum yang dibeli mereka. Dan Yusuf membawa uang itu ke dalam istana Firaun. Setelah habis uang di tanah Mesir dan di tanah Kanaan, datanglah semua orang Mesir menghadap Yusuf serta berkata, berilah makanan kepada kami. Mengapa kami harus mati di depanmu? Sebab tidak ada lagi uang. Jawab Yusuf, jika tidak ada lagi uang, berilah ternakmu, maka aku akan memberi makanan kepadamu sebagai ganti ternakmu. Lalu mereka membawa ternaknya kepada Yusuf, dan Yusuf memberi makanan kepada mereka, ganti kuda, kumpulan kambing domba, dan kumpulan lembu sapi dan keledainya. Jadi disediakannya lah bagi mereka makanan, ganti segala ternaknya pada tahun itu.
Setelah lewat tahun itu, datanglah mereka kepadanya pada tahun yang kedua, serta berkata kepadanya, tidak usah kami sembunyikan kepada tuanku, bahwa setelah uang kami habis, dan setelah kumpulan ternak kami menjadi milik tuanku, tidak ada lagi yang tinggal yang dapat kami serahkan kepada tuanku, selain badan kami dan tanah kami. Mengapa kami harus mati di depanmu, baik kami maupun tanah kami? Belilah kami dan tanah kami sebagai ganti makanan, maka kami dengan tanah kami akan menjadi hamba kepada Firaun. Lalu kemudian dia berkata, berikanlah benih, supaya kami hidup dan jangan mati, dan supaya tanah itu jangan menjadi tandus. Saudara sekalian, ini permintaan yang tidak bijaksana. Di mana tidak bijaksananya? Pada waktu mereka mulai kelaparan, mereka masih punya uang. Dengan uang yang mereka ada, mereka datang ke Yusuf untuk membeli gandum. Nah, gandum itu untuk apa? Gandum yang dibeli itu akan mereka olah menjadi makanan. Anda tahu kalau mengolah gandum, Anda perlu ragi, Anda perlu ini, Anda perlu pembakaran, dan sebagainya, dan sebagainya. Uang yang ada pada mereka minta gandum kepada Yusuf, lalu mereka juga beli bahan yang lain, lalu mereka mengolahnya menjadi makanan. Ketika mereka beli gandum, akhirnya karena habis dimakan, maka uang mereka habis. Nah, begitu uang mereka habis, permintaan berikutnya juga tidak bijaksana. Alkitab mengatakan sampai diulang mungkin lebih dari 3 kali yang kita baca tadi. Dia berkata, berikanlah kami makanan. Kalau gandum masih bahan mentah. Karena di awal mereka masih bisa beli ini dan itu untuk mengolah gandum itu. Waktu uang mereka habis, mereka minta yang lebih parah lagi, mereka minta makanan. Apa itu? Sesuatu yang sudah diolah, sehingga mereka bisa makan. Dan mereka minta makan. Yusuf berkata, oke, aku berikan kepadamu makanan. Apa akibatnya? Seluruh ternak mereka habis. Setelah tidak punya apa-apa, setelah uangnya habis, ternaknya habis, tinggal mereka dan tanah mereka. Datang lagi ke Yusuf, dan mereka berkata, kenapa kami harus mati? Ini tanah kami ambil, nyawa kami ambil sekalian. Tapi jangan bunuh. Dan terjadi sebuah perubahan yang drastis. Apa itu? Mereka berkata, beri kami makanan. Tapi kalimat berikutnya sudah berubah. Dari awalnya makanan, habis semuanya. Dan kali terakhir mereka berkata, berikan kami benih. Anda tahu bedanya? Kalau Anda minta sesuatu yang konsumtif untuk dirimu, 1 hari akan habis. Kalau Anda minta sesuatu yang tidak bisa dimultiplikasi, 1 hari akan habis. Anda boleh punya orang tua yang sangat kaya, tiap hari yang engkau minta hanya uang untuk engkau habiskan, 1 hari akan habis. Banyak kali kita minta sesuatu yang tidak bijaksana, yang isinya hanya untuk kita habiskan. Tapi saudara, setelah mereka habis-habisan, baru mereka sadar, salah ini. Mereka mengubah permintaannya dengan berkata, berikan kami benih. Nah, kalau sudah benih, maka itu akan dilipat gandakan dalam kehidupan kita. Saudara, mengapa Anda minta beri kami makanan atau beri kami pakaian? Ganti daripada Anda berkata, Tuhan, beri aku toko 3 lagi. Beri aku pabrik 2 lagi. Dengan kemampuan aku menghandle dengan baik. Kenapa kita tidak minta sesuatu yang produktif? Lebih daripada sesuatu yang konsumtif. Amsal
memberikan nasihat yang luar biasa. Coba lihat Amsal 24 ayat yang ke-27. Amsal 24 ayat yang ke-27, Alkitab berkata, selesaikanlah pekerjaanmu di luar. Siapkanlah itu di ladang tempat orang menabur dan menuai. Tempat di mana multiplikasi terjadi. Baru kemudian dirikanlah rumahmu. Kecuali Anda main properti, rumah tidak pernah bisa dilipat gandakan. Tapi ayat ini mau berkata, prioritaskan di mana Anda bisa bermultiplikasi. Lalu kemudian bangun rumahmu. Ayo minta dengan hikmat, saudara. Minta dengan cerdas. Karena seringkali Tuhan sangat ingin memberi apa yang engkau inginkan. Tapi Anda harus mengerti ada permintaan yang ada konsekuensinya. Anda juga harus mengerti, mari kita minta dengan cerdas. Sesuatu yang bisa berlipat kali ganda. Dan bukan sesuatu yang sekedar konsumtif. Yang percaya katakan amin. Yang terakhir, yang ketiga. Saudara, ada permintaan yang ajaib. Saya menggambarkan ini sebagai master key dari hotel. Kalau Anda nginep di hotel, manajernya atau pihak tertentu punya master key. Kami pada waktu beberapa hari yang lalu nginep di Jogja. Kami lagi doa sampai jam 1 lewat. Kita diizinkan check out sampai jam 1 lewat. Begitu jam 1 kami selesai, mau ngambil barang kami di kamar, kunci yang dari kartu itu sudah tidak bisa dipakai lagi. Ditempelkan merah, nggak mau. Kenapa? Sudah expired. Itu hanya didesain jam 12, berhenti dia. Tidak berfungsi. Maka kemudian kita beritahu pihak hotel, datanglah salah seorang pimpinannya, mungkin manajemen bagian apa nggak tahu, di kalung ada kunci yang dia pakai. Dan dia dengan gampang buka setiap kamar, tempelin krek, 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 krek. Ada satu kunci yang kalau Anda terima itu, Anda bisa membuka setiap kamar yang ada. Di dalam Tuhan sebetulnya ada permintaan tertentu yang bisa membuka otomatis berkat-berkat lain yang tidak Anda minta. Ada itu. Nah, mari kita lihat. Sekarang mari kita lihat 1 Tawarikh pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang ke-7. 1 Tawarikh pasal yang pertama. Lihat pada ayat yang ke-7. Pada malam itu juga Allah menampakkan diri kepada Salomo dan berfirman kepadanya, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Berkatalah Salomo kepada Allah, engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada Daud ayahku, dan telah mengangkat aku menjadi raja menggantikan dia. Maka sekarang ya Tuhan Allah, tunjukkanlah keteguhan janjimu kepada Daud ayahku. Sebab engkaulah yang telah mengangkat aku menjadi raja atas suatu bangsa yang banyaknya seperti debu tanah. Berilah sekarang kepadaku hikmat dan pengertian, supaya aku dapat keluar dan masuk sebagai pemimpin bangsa ini. Sebab siapakah yang dapat menghakimi umatmu yang besar ini? Berfirmanlah Allah kepada Salomo, oleh karena itu yang kau ingini, dan engkau tidak meminta kekayaan, harta benda, kemuliaan, atau nyawa pembencimu, juga tidak minta umur panjang, tetapi sebaliknya, engkau meminta kebijaksanaan dan pengertian untuk dapat menghakimi umatku yang atasnya aku telah merajakan engkau. Maka kebijaksanaan dan pengertian itu diberikan kepadamu. Selain itu, aku berikan kepadamu kekayaan, harta benda, dan kemuliaan, sebagaimana belum pernah ada pada raja-raja sebelum engkau, dan tidak akan ada pada raja-raja sesudah engkau. Lihat, dia minta hikmat dan pengertian demi kepentingan umatnya. Dan Tuhan berkata, karena kamu minta yang itu,
Kamu tidak minta kekayaan, kemuliaan, harta benda, nyawa musuhmu. Kamu tidak minta itu. Tapi kamu minta hikmat dan pengertian untuk memimpin umatku, menghakimi umatku, menggembalakan umatku. Karena kamu minta itu, maka aku memberikan pengertian dan hikmat. Dan Tuhan berkata, kekayaan, kemuliaan, harta benda, aku berikan juga kepadamu. Dan tidak akan ada orang terima seperti yang kamu terima. Anda bisa mengerti itu. Ada satu permintaan yang sangat tepat. Dan sekaligus itu membuka kunci-kunci blessing yang lain. Sementara kalau orang ngawur, dia berkata, berikan kemuliaan, kekayaan Tuhan, kekuatan. Biarkan musuh-musuhku mati semua. Maka Tuhan akan berkata, ya aku beri, tapi kamu akan jadi raja yang biasa-biasa. Salomo dengan permintaannya itu membuka kunci berkat yang lain. Ayat terakhir. Lihat di 1 Tawarikh pasal 14 ayat yang kedua. 1 Tawarikh 14 ayat yang kedua. Lalu taulah Daud bahwa Tuhan telah menegakkan dia sebagai raja atas Israel. Sebab, perhatikan, saya bacakan waktu hari Jumat malam kemarin. Martabat pemerintahannya terangkat tinggi oleh karena Israel umatnya. Jadi martabat pemerintahannya Daud ini terangkat bukan karena dia hebat, tapi karena Israel umatnya. Salomo itu membuka akan kunci berkat yang lain karena yang diminta adalah hikmat dan pengertian untuk bisa memimpin akan umatnya. Dan ini rahasia yang penting, saudara. Kalau saudara ingin lihat akan puncak-puncak blessing dalam hidupmu, urusi kepentingan umatnya. Dan itu akan membawa Anda naik luar biasa. Saya beri contoh ilustrasi paling gampang begini. Anda misalnya kerja di sebuah perusahaan hari ini. Gajimu 10 juta, 15 lah, tak naikin. UMR naik, saya beri ilustrasi gede. Yang percaya katakan amin. Berarti gaji Anda selama ini kurang dari 15. Kalau Anda sudah 100 jangan diaminkan, berarti turun, saudara. Tapi katakanlah misalnya contoh saja, 15 juta sebulan. Maka ekonomi keluargamu akan bergulir di angka 15 juta. Ya, sebagian ditabung, sebagian persembahan, sebagian buat hidup, kadang jalan-jalan. Tapi 15 juta Anda nggak bisa cukup untuk ke Korea, makan kimchi asli Korea nggak cukup, saudara. Karena butuh 15 juta. Apalagi anakmu 7 itu berat, saudara. 15 juta tidak mungkin ke sana. Kecuali berenang, saudara. Nah, 15 juta, ya Anda berputar 15 juta. Coba Anda berpikir, kalau Anda start dengan tiap bulan 15 juta, dan Anda kerja dengan orang, apa yang membuat satu hari itu bisa menjadi 150 juta. Susah. Ya toh? Oh nanti Pak, anak saya 7. Nanti kalau kerja semua, mungkin. Tapi sementara itu Anda akan susah payah. Nyekolahkan mereka, itu pun kalau mau sekolah. Kalau sudah profesor, sudah lahir profesor kan, sudah nggak kepingin sekolah, saudara. Ya ada yang begitu kan. Jadi kalau Anda melihat, mau gimana? Bagaimana membawa itu naik? Naik gimana caranya? Nggak bisa. Cuma ada satu cara yang membuat Anda bisa. Dan saya ngalami dalam hidup saya. Saudara, saya pernah ceritakan. Di zaman saya lahir baru dan Tuhan panggil jadi hamba Tuhan. Orang jadi pendeta itu adalah kelompok susah. Puasa karena terpaksa zaman itu. Nggak mungkin. Pendeta nikmati blessing. Nggak mungkin. Tapi mungkin. Mungkin. Kalau Anda orang biasa, Anda bisa beriklan. Saya S3, lulusan ini, siap kerja. Bisa kan? Boleh kan? Boleh. Kalau pendeta nganggur, saya pendeta nganggur. Wah, orang berkata, peduli amat. Mau ngapain?
restriction-nya, keterbatasannya sebagai hamba Tuhan, itu banyak. Apa yang bisa membuat kita terangkat naik? Simple. Simple. Saudara, Anda harus taruh dirimu yang namanya di tempat Tuhan sedang kerja. Alkitab berkata, berbahagialah orang yang menabur di tempat terdapat banyak air. Hari Jumat lalu saya cerita tentang Pak Timotius. Saya jarang cerita tentang Pak Timotius, tapi sekali saya cerita pasti mantap sekali. Ini bertahun-tahun lalu kami pergi ke Amerika, mampir di tempatnya pendeta Harold Gingrich. Setiap tahun beliau bersama kita, Harold and Janice. Lagunya yang paling dia suka, Let's Begin Again. Itu Pak Tim paling suka kalau sudah begitu, ingin dansa sebetulnya dia dengan lagu itu. Satu hari saya diundang dan Pak Tim dengan saya. Kita ada kebaktian di gereja, di kota Topeka, itu kota kecil. Mungkin menurut saya lebih besar daerah Marina daripada Topeka, saudara. Kalau Anda lihat dari ujung sana, kalau seperti sampai ke Patung Raja Wali, mungkin jalannya lebih gede jalan ini, saudara. Daripada Topeka, itu kota kecil sekali. Selesai satu hari, Pastor Harold ngomong begini. Besok pagi, aku ada makan pagi dengan teman-teman pengusaha di gerejaku. Lalu berkata kepada kami, maukah kalian sharing dengan mereka? Saya bilang sama Pak Tim, gantianlah. Aku mau tidur sampai siang, lu yang sharing, karena pagi-pagi. Dan itu musim dingin kalau tidak salah. Kalau sudah musim dingin, Anda lihat salju, paling enak di bawah selimut, saudara. Jadi saya berikan kehormatan hari itu sharing kepada dia. Pagi-pagi beliau pergi, nggak tahu jam berapa, saya nekat tidur sampai siang. Siang hari mau diajak makan siang, Pastor Harold jemput kami lagi, Pak Tim sudah balik. Dan dia kelihatan bergembira sekali. Saya belum pernah lihat dia gembiranya seperti itu. Walaupun senyumnya banyak. Tapi hari itu dia gembira sekali kalau bisa pengen lompat. Walaupun tidak sampai lompat, saudara. Dia berkata, puji Tuhan Pastor Petrus. Luar biasa tadi pagi. Saya berpikir, wah pasti geblak semua itu. Karena ditumpangi tangan Pak Tim. Rupanya belum sampai ke situ. Apa yang terjadi? Saya berkata. Mungkin saya pikir ada jemaatnya tua mati dibangkitkan atau apa. Saya bilang, apa yang terjadi? Lalu saya cerita begini. Kamu tahu Timotius luar biasa. Kalau itu saya sudah tahu dari sejak lahir memang begitu, saya berkata. Tapi apa yang luar biasa? Dia ngomong begini. Statementnya ditirukan Pendeta Harold. Saya nggak tahu apakah beliau masih ingat atau tidak. Kalau tidak ingat berarti dia niru orang lain. Tapi kalau masih ingat memang omongan dia berarti. Dia berkata begini, saudara sekalian, kalau gerejaku dan pendetaku punya visi kecil, tidak bagus buat bisnis saya. Dan katanya perkataan itu membuat orang terbelalak, berkata apa hubungannya? Dia mengatakan berulang-ulang, kalau pendetaku ini punya hanya visi ecek-ecek, visi kecil-kecilan tidak bagus buat bisnis saya. Kenapa? Karena kalau visi kecil hanya butuh biaya kecil, maka untuk apa Tuhan memberkati aku berkelimpahan? Karena aku ini panggilanku seorang raja, I'm the king yang harus support visi dari my priest, dari imamku. Dia rupanya ngutip pelajaran King and Priest, saudara, dengan modifikasi yang jauh lebih bagus dari Charles Niemann. Dan Charles Niemann mengakui kok jadi bagus begini pengajaranku di sini, itu karena Pak Tim, saudara. Dan dia berkata berulang-ulang, kalau makin gede visinya, makin butuh duit, makin banyak, itu bisnis bagus buat saya. Karena aku bisa ngomong ke Tuhan, itu hambamu, engkau beri visi besar, aku yang dukung dia, bagiannya adalah aku mau taruh uangku di sana, so sekarang engkau punya alasan memberkati aku begitu rupa, sehingga aku bisa dukung itu. Bagi beberapa orang berkata, orang mudeng aku Pak. Saya ulang lagi buat saudara. Saya buat Anda sampai mudeng. Tenang aja, masih jam 7 saudara, tenang aja. Waktu LA maksud saya. Kalau Anda melihat sebuah visi besar, kalau visimu adalah untuk rumah tanggamu. Oke? Anda cukup dengan 15 juta.
Pak, saya minta tambahan 30, mau kawin meneh. Nggak boleh, 15 saja sudah. More than enough. Anda bahagia. Ya kan? Tapi Anda hidup dengan 15 juta. Tiba-tiba kalau Tuhan berkata, nak, aku punya hal-hal besar. Maukah engkau ambil bagian di situ? Dan engkau berkata, ya Tuhan. Maka tanggung jawabmu bukan hanya dengan 3-4 orang anakmu. Yang maaf kata kasih ayam goreng. Suharti wis senengi rak karuan. Maka urusanmu bukan lagi memberi makan 3 anakmu atau 5 anakmu. Dan engkau berkata aku memberi makan ribuan orang. Maka Tuhan mengerti 15 jutamu tidak akan cukup. Mudah nggak saudara? Tanggung jawabmu akan jauh lebih besar. Dengan tanggung jawab lebih besar, Tuhan akan memberkati Anda lebih banyak. Coba sebagian besar orang Kristen ini hanya berkutat dengan masalah pribadinya. Begitu dia hanya berkutat dengan masalah pribadinya, Tuhan berkata, oke, kamu main di angka berapa? Maka disitulah Tuhan memberkati. Alkitab mengatakan, berikan aku makanan yang sesuai dengan porsiku. Porsi. Ada orang tanya dengan saya, kenapa Bapak diberkati? Sebab porsi makanku gede. Kenyataannya tidak, jasmani. Enggak sih. Ada yang sampai makan gila-gilaan, baru puas. Saya tanya orang-orang yang biasa makan dengan saya, secara pribadi porsi makan saya biasa. Tapi makanan yang saya makan ini adalah makanan yang untuk ribuan mulut. Gak ada pilihan buat Tuhan. Kecuali memberkati saya. Iya kan? Anda ngerti gak logikanya? Makanya Alkitab mengatakan, jelas itu. Tuhan berkata gini, karena kamu minta hikmat dan pengertian untuk mimpin umatku, maka kamu harus ngerti, mimpin umatku itu mahal biayanya. Yang kedua, kamu harus punya kemuliaan cukup untuk ngurusi mereka. Hikmat dan pengertian tidak cukup, nak. Karena itu tak tambahin. Tapi kalau kamu mintanya hanya kemuliaan dan harta, Tuhan berkata, ya sudah. Dan makanya Daud berkata, martabat pemerintah hanya diangkat tinggi oleh karena umatnya Israel. Saya berdoa Anda nangkap itu. Sehingga setiap kali Anda mendengar sebuah visi yang besar, Anda nggak berkata gini, kayak balon kempes itu. Kecuali saudara mau berkata, Tuhan, kurangilah jatahku. Anak wis gede-gede, wis kawin kabeh. Aku pokoknya sego liwet setiap hari 3 kali cukup. Akan kempes betul. Saya lihat keluarga-keluarga ya, diberkati Tuhan. Pada masa tuanya turun. Why? Di masa tuanya dia berkata, aku sudah cukup. Dengan anak-anakku, aku tinggal menikmati hidup. Dia berkata, oke. Sebab Alkitab ada hukum, Anda diberi makan sebanyak kekuatanmu makan. Siapa kita sebenarnya? Pribadi, keluarga, atau kepentingan kerajaan Tuhan yang lebih besar? Begitu tuh nyangkut kepentingan kerajaan Tuhan yang lebih besar. Itu pertanyaan permintaanmu, membuka tingkap-tingkap langit. Dan kau diberkati lebih dari yang kau pikirkan. Tuhan memberi kepada kita jauh lebih dari yang kita pikirkan, dari yang di dalam hati kita, jauh lebih. Bahkan dari imajinasi kita. Yang percaya katakan amin.